Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastuti Ani, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih aswaja. Fikih atau tata aturan dalam agama Islam tidak bisa dipisahkan dari umat Islam itu sendiri. Sampai sekarang, fikih masih hidup di tengah masyarakat Islam. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi aturan Islam yang termuat dalam fikih masih hidup atau diterapkan. Sebagai contoh, dalam aturan pernikahan, umat Islam menggunakan kodifikasi hukum Islam yang diakui oleh negara Indonesia. Kenapa fikih tidak bisa dipisahkan dari umat Islam? Karena 1. Fikih memiliki fondasi wahyu ilahi, yakni Al-Quran dan Sunnah hadis. Setiap muzahid atau pembuat hukum Islam pasti menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber referensi utama. 2. Fikih bersifat universal yang memiliki tuntunan hidup yang berhubungan dengan Tuhan, sosial, dan diri pribadi. Tata kehidupan dari 3 aspek tersebut diatur dalam fikih. 3. Fikih berkaitan dengan etika, adab, atau kesopanan dalam bermasyarakat, bahkan dalam beribadah kepada Tuhan. Sementara prinsip-prinsip fikih aswaja sebagai berikut. Yang pertama, aswaja berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan yang kedua, aswaja baru menggunakan akal setelah tidak ada nas yang jelas, sahih atau qati'. 3. Aswaja dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah yang memiliki dalil yang multipenafsiran atau zanni. Ada 4 imam mazhab yang tidak bisa dipisahkan dari fikih aswaja. Kaum aswaja bisa menyebutnya dengan imam 4 mazhab yang memiliki pengikut sebagian besar di seluruh negara yang memiliki penduduk Islam. Keempat imam ini tersebut adalah sebagai berikut. 1. Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya Abu Hanifah an-Nu'man bin Tasfit bin Jufah al-Qafi. Lahir pada 80 Hijriah, 699 Masehi, di Anbar, provinsi Kufah, Irak. Karya Abu Hanifah: Kitab Al-Fiqh Al-Akbar, Kitab Al-Fiqh Al-Asghar, Kitab Al-Aghas Risalah, Kitab Al-Ilm wa Mu'talim, dan Kitab Al-Wasliyah. Fikih Imam Abu Hanifah banyak diamalkan di negara Turki dan negara-negara di sekitarnya. Negara-negara Asia Tengah bekas jajahan Rusia, Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, dan sebagai penduduk Afrika dan Timur Tengah. Beliau wafat pada tahun 1510 Hijriah atau 767 Masehi. 2. Imam Malik bin Anas. Nama lengkapnya Abu Abdillah Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi al-Arabi. Lahir di Madinah pada 95 Hijriah atau 713 Masehi dan dibesarkan di kota ini sampai wafat pada 179 Hijriah atau 795 Masehi. Karya terbesar beliau adalah Kitab Al-Muwatta. Fikihnya banyak diamalkan sebagai masyarakat Timur Tengah dan mayoritas penduduk Afrika Utara. Dan yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Isman bin Syafi'i bin As-Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab Al-Quraish Al-Mutalibi Al-Ashifi Al-Maliki. Ia dilahirkan pada 190 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina. Karya terbesar adalah Kitab Ar-Risalah, mazhab Imam Syafi'i, diamalkan mayoritas umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Beliau wafat pada 204 Hijriah atau 819 Masehi. Dan yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal As-Sabani. Beliau lahir di Baghdad, Irak 164 Hijriah atau 181 Masehi. Fikih beliau banyak diikuti sebagai umat Islam Timur Tengah. Beliau wafat 141 Hijriah dan 855 Masehi. Dalam menetapkan sebuah fatwa untuk sebuah syariat terkait permasalahan umat, para ulama mazhab berpedoman pada sumber utama, yakni Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Maksudnya, apabila ada sebuah persoalan baru di tengah masyarakat, mesti cari dulu dalilnya di dalam Al-Quran. Apabila tidak ada di dalam Al-Quran,
Langkah berikutnya mencari dalil dalam hadis. Apabila juga tidak ada dalil berikutnya dari ijma ulama atau konsensus para ulama. Apabila juga tidak ada, langkah terakhir yang diambil melakukan qiyas, mencari dalil dari Al-Quran, hadis maupun ijma yang memiliki persamaan dengan persoalan baru yang muncul. Namun untuk menetapkan sebuah keputusan dalam fikih perlu ijtihad dari orang berkompeten dan tidak sembarangan seperti di dalam Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam menetapkan sebuah perkara fikih mesti melewati sidang batsul masail. Di dalam batsul masail NU ini ada prosedur yang mesti diikuti. Apabila prosedur sudah dilewati dengan baik dan benar, baru lahir sebuah fatwa atau ketetapan hukum terkait persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.